Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengajak bersama-sama untuk membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka
dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Puji
Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, pujian penyembahan kita. Satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami saat ini mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak untuk terima segala pujian kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semesta melukiskan
Let your name be lifted up, Lord. Biar namamu yang dimuliakan di tempat ini, Tuhan. Hadir Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, ya Anak, Roh Kudus. Biarlah Engkau ada di tahtamu yang kami bangun pagi hari ini, Tuhan. Bertahtalah. Curahkanlah semua berkat dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk gereja ini. Untuk semua provision yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini, Bapa. Kami minta sejenak, Tuhan, kami minta roh doa Kau curahkan bagi kami pada pagi hari ini. Untuk kami, untuk semua jemaat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dari tempat ini kami mau berdoa untuk sekitar kami, Bapa. Kami angkat tangan kami saat ini, Tuhan. Untuk tanah, untuk bangsa yang kami diami ini, Tuhan. Bangsa yang sangat Engkau kasihi, Tuhan. Kami bersyafaat untuk mereka. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera, kemenangan, pertobatan, kelepasan atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus angkat bangsa ini. Terima kasih untuk presiden dan wakil presiden yang luar biasa. Kau berikan buat kami sebagai hadiah bagi bangsa kami. Engkau memberkati Pak Joko Widodo dan keluarga, wakil presiden dan keluarga, seluruh para pimpinan bangsa ini dengan perlindungan-Mu ya Tuhan dari segala mara bahaya yang ada. Biar mereka menyelesaikan periode ini dengan baik, Tuhan, sampai Tuhan waktunya, Tuhan. Kau lindungi, Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau dalam segala waktu, Tuhan, sehingga integritas itu ada dalam pimpinan bangsa kami. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa buat pemilu tahun 2024. Semua ada di tangan-Mu. Engkau sudah menetapkan pengganti yang terbaik daripadamu. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan kami cabut, tolak, keluar dari bangsa ini dalam nama Yesus. Biar ada keamanan, ketenangan dan kemenangan di dalam Yesus atas bangsa ini. Dan bangsa ini boleh membawa keharuman nama Yesus ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini boleh bersatu di dalam nama Yesus. Sehingga orang lain yang belum percaya akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga banyak daripada mereka yang dimenangkan dan masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bangkitkan semua gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bersyukur untuk GBI Gatot Subroto. Kami angkat tangan kami untuk gembala kami yang terkasih Pak Niko Nyotora Harjo, Ibu, serta seluruh keluarga. Kita berbahasa roh buat pemimpin kita, Karalabaya Syakara, seluruh para wakil gembala, keluarga mereka, Karalabaya Syakara, para pemimpin di Rayan, para pemimpin gembala-gembala cabang dan rantai yang ada. Tuhan memberkati, melindungi, menyatukan, Tuhan membangkitkan mereka. Gairah yang baru terus muncul, Tuhan. Sehingga tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun kebangkitan dan kemenangan bagi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk cabang di tempat ini yang terus berjalan dalam kehendak-Mu. Kau berkati pemimpin rayan kami Pak Budi, Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang sudah kutapkan, Ibu Susi, Tuhan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai beliau. Sehingga visi itu terus turun, berkat dan kemenangan itu mengalir daripada Tuhan Yesus. Pemimpin kami sampai kepada Ibu Susi, sampai kepada kami semua, para pengerja. Dan semua jemaat di tempat ini mengalami Tuhan Yesus kebangkitan dan kemenangan yang luar biasa. Dan akan ada banyak kesaksian demi kesaksian yang terjadi di tempat ini. Oleh karena Tuhan yang bekerja atas wilayah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati dari tempat ini untuk tanah perjanjian. Terima kasih untuk api Pentakosta ketiga yang sudah tercurah Tuhan. Mulai daripada timur Tuhan Yesus ke barat dan kembali kepada Yerusalem. Kami berkati Yerusalem Tuhan, kami berkati Israel. Damai sejahtera, pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Keselamatan boleh terjadi kembali kepada bangsa pilihan-Mu. Sehingga kami dengan Israel sebagai one new man in Christ diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di gereja ini.
baik yang ada juga di rumah-rumah dan streaming live, maupun yang menonton rekaman ini, semua akan terima kebaikan, kemenangan, jawaban, kekuatan yang baru dari Tuhan, sebab Engkau selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami terima rahmat-Mu, kebangkitan-Mu setiap pagi. Dan kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu yang sudah Kau kirim tempat ini, Bapak Pendeta Henry Sianipar, Karalabaya Syanarala. Beliau boleh menjadi saluran berkat untuk isi hati-Mu. Kau salurkan di tempat ini, jangan tahan-tahan Tuhan. Lakukan sesuai dengan kemauan-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih Kau mengurapi semua Tuhan yang bertugas Tuhan, para musisi Tuhan, Imam Lewi, semua pendoa semua ada dalam hadirat dan kuasa-Mu yang nyata di tempat ini. Ada sukacita, ada kemenangan yang luar biasa di tempat ini. Silakan Tuhan ambil alih dari awal sampai akhir. Gereja-Mu dan ibadah-Mu adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita dan kasih kepada-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin. Amin, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Amin. Umat yang siap bersorak bagi Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bersukacita, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang selalu setia Tuhan. Kami mau taat akan Engkau Yesus. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan di setiap jalan kami. Sebab Engkau satu-satunya jawaban di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kami ada sampai hari ini, kami percaya ini berkat pemeliharaan Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari bahwa keberadaan kami di tempat ini adalah sebuah bukti bahwa kami rindu mengasihi Engkau. Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri dalam dunia yang tidak pasti ini. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami mau terus belajar bergantung kepada kebesaran-Mu. Nyatakan kuasa firman-Mu Tuhan bagi kami pada saat pagi hari ini. Firman-Mu mampu mengubahkan, membentuk, memberkati, membuat kami semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bertahta atas ibadah kami. Dan nama Tuhan kami puji-puji. Nama Tuhan kami permuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap belajar dan diberkati firman-Mu. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan dengan saya. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya, luar biasa apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, saya melihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini karena saya percaya bahwa Allah yang hebat, Allah yang luar biasa adalah Allah yang memberkati kita dengan cara-cara hebat dan luar biasa pula, amin. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini berkat Tuhan. Mari kita responi berkat Tuhan ini untuk terus datang kepada Dia. Karena ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara senang sekali boleh berjumpa dan bersama-sama melayani di tempat ini. Mungkin saya adalah orang yang asing betul karena ini pertama kali saya hadir di tempat ini. Maka izinkan saya memperkenalkan diri sebab ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Urusan sayang belakangan saudara, yang penting kita sama-sama kenal dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Hendrik Yefta Syanipar. Nama saya Hendrik Yefta Syanipar, saudara ya. Jadi jangan salah sebut. Karena banyak orang yang salah sebut, orang panggil saya sniper, saudara ya. Jadi agak sedikit berbahaya. Saudara, nama saya Hendrik Yefta Syanipar. Saya berasal dari Medan City. Itu ada di seberang Israel Selatan. Nah, kita tetanggaan, saudara ya. Ada yang sebangsa dengan saya, saudara? Oh, banyak, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Saya tinggal di Jakarta Barat, Kota Cengkareng, saudara ya. Saya tinggal di sana. Saya punya 1 orang istri dan dikaruniakan 1 orang anak laki-laki. Istri saya orang Dayak, saudara, maka anak kami Badak, saudara ya. Batak Dayak. Haleluya. Saya melayani salah satu gereja lokal yang ada di Jakarta Barat, GBI, Jemaat Tambora, karena gereja kita ada di Jalan Tambora, maka gereja kita gereja GBI Tambora. Saudara, saya membantu penggembalaan di sana dan sehari-hari saya mengajar sebagai salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito, dan saya juga menjabat sebagai Ketua Prodi Sarjana Teologi. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin ini perkenalan singkat dari saya. Kalau mau kenal lebih lanjut boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama gunakan waktu kita dengan baik untuk kita diberkati firman. Saya rindu kita belajar satu firman dengan satu tema, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya rindu kita belajar bersama-sama dengan satu tema, meraih kemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, istilah kemenangan adalah sebuah istilah yang gak asing di telinga kita. Istilah ini biasa sering kita jumpai dalam sebuah pertandingan, peperangan. Ya, semua orang yang terlibat di dalamnya pasti mau menang. Tidak ada orang yang mau kalah. Dalam banyak hal, semua orang pasti ingin menang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menang dalam menjalani hidup ini. Sebab kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, hidup ini adalah sebuah peperangan. Mengapa demikian? Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Di LCD saya sudah tulis, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitabnya. Buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dengar baik, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat
ditelannya. Sekali lagi Bapak Ibu dengar baik, firman Tuhan berkata bagi kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Perhatikan kalimat ini, lawanmu si iblis. Rasul Petrus menegaskan pada firman ini bahwa ternyata kita punya lawan. Kita punya lawan. Hendak menjelaskan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah peperangan karena kita punya lawan. Saudara, sesuatu hal yang menarik dijelaskan bahwa lawan kita bukan manusia. Lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi jelas sekali bahwa lawan kita adalah iblis. Sekali lagi dengar baik, lawan kita adalah iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik, firman Tuhan berkata bahwa iblis disejajarkan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Coba kita berpikir dengan baik, apa maksudnya? Mengapa iblis disejajarkan dengan singa, digambarkan dengan singa? Bapak Ibu dengar baik, kita tahu bersama-sama bahwa singa adalah binatang yang buas. Singa binatang yang tangguh, singa binatang yang kuat. Bahkan singa dijuluki sebagai raja hutan. Begitu mematikannya dia. Artinya apa? Iblis itu begitu buas. Iblis itu begitu kuat. Iblis itu begitu tangguh. Begitu mematikannya dia. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka jika kita lemah, sangat mudah bagi dia untuk membinasakan kita. Hanya ada satu cara untuk menang, kau harus tetap kuat. Engkau harus tetap kuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita tidak ada yang berani dengan singa. Walaupun kita berjumpa dengan singa, itu pasti dengan jarak yang jauh dan dibatasi oleh dengan banyak tempat. Agar kita terlindungi. Kenapa? Begitu buasnya singa itu. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa tokoh yang dicatat oleh Alkitab yang mampu menaklukkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Ada beberapa tokoh yang dicatat oleh Alkitab yang mampu menaklukkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Yang pertama dengar baik, Bapak Ibu tahu siapa dia? Ada Simson. Bapak Ibu, Simson adalah nama yang tidak asing di telinga kita. Kita tahu Simson adalah seorang yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang kuat, dia orang yang tangguh, dia orang yang perkasa. Hanya dengan satu gading keledai dia saja dia mampu menjatuhkan 3.000 tentara orang Filistin. Begitu hebatnya dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada satu bagian di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa suatu saat Simson mau pergi ke Timna, dia berjumpa dengan singa. Ketika dia berjumpa dengan singa, saya perhatikan Alkitab, coba meneliti respon apa yang keluar dari Simson. Saya pikir dia lari atau menghindari singa itu, ternyata tidak. Dia menghampiri singa itu, mencabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa Simson adalah pribadi yang kuat dan tangguh. Dia mampu menaklukkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Selain Simson, ada nama tokoh yang lain yang diceritakan dalam Alkitab yang mampu menaklukkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Selain Simson, Bapak Ibu tahu siapa dia? Ada Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah satu raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menjadi raja, prosesnya begitu panjang dan hemat. Dia seorang yang sangat minoritas. Kakak-kakaknya dipercayakan sebuah pekerjaan yang baik. Ada di istana bersama dengan Raja Saul. Berbeda dengan Daud. Daud hanya seorang yang ditempatkan di padang rumput. Tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang memperhatikan dia. Pekerjaannya hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi atas apa yang dipercayakan buatnya, dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah buat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia begitu bertanggung jawab, memelihara, menjaga domba-dombanya. Bahkan ketika Alkitab mencatat bahwa ketika beruang singa menerkam domba-dombanya, Daud tampil dengan luar biasa. Dia mengejar singa dan beruang itu, menarik janggutnya, membuka mulutnya, dan melepaskan domba-dombanya dari cengkraman singa dan beruang itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan selain Simson, Daud pun adalah pribadi yang kuat dan tangguh.
Dia mampu mengalahkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Selain Simson dan Daud, ada tokoh yang lain yang dicatat oleh Alkitab yang mampu menaklukkan singa tanpa apa-apa di tangannya. Kita tahu bersama-sama bahwa dia adalah Daniel. Mendengar nama Daniel, satu hal yang tidak lepas dari pikiran kita bahwa ada sebuah gua singa. Kenapa dia sampai ke gua singa? Saudara, pada saat itu di Babel diperintahkan bahwa seluruh rakyat harus menyembah kepada patung raja. Tetapi Daniel begitu taat kepada Tuhan Allahnya. Atas apa yang atas kepercayaan kepada Tuhan Allahnya, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, waktu saya membaca Alkitab, saya coba teliti dengan baik respon apa yang keluar dari Daniel ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, gua singa loh. Gua singa artinya kandang singa, tempat singa. Banyak singa-singa di dalamnya. Ketika dimasukkan ke dalam gua singa, saudara, Simson tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Daniel tidak. Oh, berarti semuanya sedang fokus mendengar ya, saudara ya. Ini luar biasa. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Ini sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Dia selamat, tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Saya coba berimajinasi ngapain Daniel di dalam gua singa itu. Mungkin lagi main-main sama singanya. Push, nang-ning, kira-kira begitu saudara ya. Tidak diapa-apakan. Bertekuk lutut di hadapan Daniel. Saya mau katakan selain Simson, Daud, Daniel pun adalah orang yang luar biasa. Dia tangguh, dia kuat, dia menang atas singa-singa itu. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Satu hal yang harus kita perhatikan baik adalah Daniel, Daud, dan Simson adalah manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Namun apa yang membuat mereka menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, menang atas singa-singa yang mereka sedang hadapi? Apa yang membuat mereka menang atas singa-singa itu? Coba kita temukan rahasianya. Yang pertama, Simson. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Apa yang membuat Simson menang atas singa-singa itu? Coba kita buka Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Nah, dengar baik, firman Tuhan berkata, pada waktu itu berkuasalah siapa? Berkuasalah siapa? Roh Tuhan atas dia, atas Simson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa Ternyata rahasia yang membuat Simson kuat tangguh menang atas singa-singa itu adalah karena Tuhan berkuasa atas Simson. Tuhan berkuasa atas Simson. Ini rahasia. Simson menang, mengalahkan singa-singa itu. Itu karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Kalau Simson ditolong oleh Tuhan, bagaimana dengan Daud? Coba kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Boleh perhatikan dengar baik, firman Tuhan berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan. Ternyata yang melepaskan Daud, yang membuat dia selamat, menang atas singa-singanya. Bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi Tuhan yang melepaskan Daud. Lagi-lagi kita menemukan rahasia yang sama. Kalau Simson ditolong oleh Tuhan, Daud pun ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, coba kita lihat, perhatikan baik. Bagaimana dengan Daniel? Kita buka Daniel 6 ayat yang ke-23. Nah, dengar baik. Allahku telah mengutus malaikatnya. Sekali lagi perhatikan baik. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Wow, ini rahasia yang luar biasa. Kalau Simson dan Daud ditolong oleh Allah. Pada bagian ini juga kita menemukan sebuah rahasia. Bahwa Daniel tidak diapa-apakan karena Allah mengutus malaikatnya. Allah menolong Daniel. Allah membuat Daniel menang atas persoalannya.
Maka jelas dari rahasia ini kita dapat menemukan bahwa Daniel, Daud, dan Simson menang atas singa-singa mereka. Mengalahkan singa-singa mereka adalah karena Tuhan yang menolong mereka. Maka rahasia yang pertama, tidak ada cara lain untuk kita menang atas persoalan kita. Terkadang persoalan itu seperti singa yang membuat kita binasa. Membuat kita khawatir, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ada banyak singa-singa di sekeliling kita yang mencoba menerkam kita, membinasakan kita, mematikan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menang atas semuanya, tidak ada cara lain dalam hidup ini selain hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mengandalkan Tuhan adalah sebuah cara yang harus kita perhatikan baik, karena inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umatnya. Tuhan mau kita umatnya mengandalkan Dia. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, namun pada bagian yang ketujuh diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tuhan mau kita umatnya mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini terlihat sebuah persoalan yang sangat sederhana. Tetapi bagi Tuhan ini perkara yang penting. Tuhan mau kita umatnya mengandalkan Dia senantiasa. Bapak, Ibu, saya coba terus berpikir, kenapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan? Pada Kejadian 2 ayat yang ke-7 menceritakan siapa kita sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya? Pada bagian ini, saudara, dijelaskan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan pada Allah menciptakan manusia dengan tangannya. Dia membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menciptakannya, lalu Allah memberikan ruach, rohnya, pribadinya kepada debu dan tanah itu. Sehingga debu dan tanah itu menjadi hidup. Menjadi hidup. Maka dengar baik, sesungguhnya kita tanpa Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya kita tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Maka hari ini yang saya cemaskan kalau ada orang yang beranggapan dirinya ada, itu karena kuatnya, ada karena hebatnya, ada karena kemampuannya. Dia punya harta yang banyak, uang yang melimpah, jabatan, kekuasaan, gelar, titel, S1, S2, S3, S-teler, S-mambu dia semua punya. Saudara, saya khawatir orang seperti ini bukan diciptakan dari debu dan tanah, tapi dari tanah sengketa, saudara ya. Saudara, kita manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Kita harus sadar itu. Artinya apa? Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka kalau ada hari ini manusia yang sombong, saudara, mungkin kau perlu berpikir bahwa jangan-jangan dia bukan diciptakan dari debu dan tanah, tapi dari tanah sengketa. Coba kau lihat kanan kirimu, saudara, kau bilang sama dia, kita manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Supaya apa? Sadar dan tidak sombong, saudara. Supaya apa? Sadar, karena hari ini banyak manusia yang beranggapan bahwa dia Tuhan, dia dewa, dia bisa semuanya. Dengar baik, tidak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Semua punya batas atau limit. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Maka apa yang kita sombongkan? Apa yang perlu kita banggakan selain Dia yang empunya kita? Nah, oleh sebab itu, haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dengar baik. Belajarlah senantiasa dalam seluruh kehidupanmu untuk mengandalkan Dia. Untuk mengandalkan Dia. Karena Dia sang pencipta, kita yang dicipta. Dia yang tidak terbatas, kita yang terbatas. Maka senantiasa engkau terkoneksi dengan Dia. Terkoneksi dengan Dia, karena tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah di Seminari Bethel, saya sempat tinggal di asrama. Pertama kali saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saya dibentuk, ya, diajari bagaimana melayani.
Dan lama saya di sana saudara, saya sangat senang sekali dengan pelayanan. Dan ketika biasanya kita liburan, teman-teman saya itu banyak mengambil waktu mereka untuk pulang ke kampung mereka. Tapi berbeda dengan saya, karena saya sangat senang melayani, saya ajak teman-teman yang punya hati yang sama, punya kemampuan yang berbeda-beda, lalu saya membentuk tim supaya kita bisa saling melengkapi, kita melayani ke daerah-daerah. Bapak Ibu, saya bersama dengan teman-teman saya putuskan untuk kita melayani di satu daerah bagian Indonesia, itu Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini ada di satu ujung, itu perbatasan dengan Malaysia, itu daerah Putusibau. Bapak Ibu yang pernah ke sana tentu tahu ya. Jadi 6 bulan kita sebelum berangkat ke sana, saya betul-betul mempersiapkan perjalanan ini ya bersama-sama dengan teman saya ya. Kita berdoa, kita bergumul, kita persiapkan pelayanan ini dengan baik agar pelayanan kita boleh terlaksana dengan baik tanpa suatu halangan. Dan tiba harinya Bapak Ibu Saudara, kita berangkat dari Jakarta, kita ke Supadio, dari Supadio kita harus naik travel ya, kurang lebih 13-14 jam perjalanan kita lintasi provinsi untuk sampai ke tempat itu. Saudara, kita sampai di tempat itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, kita harus masuk ke sebuah desa yang desanya hanya bisa dilintasi dengan transportasi sungai. Dan kendaraan yang ada yang bisa kita pakai adalah klotok. Bapak Ibu tahu klotok? Itu sampan panjang Bapak Ibu Saudara, ada mesin di belakangnya yang bunyinya tok 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 tok. Nah, mereka panggil itu klotok Saudara. Jadi kita harus naik itu, nggak ada jalan lain. Karena dipisahkan dengan sungai dan untuk sampai ke desa itu kita harus melintasi jalan sungai. Saudara, persoalannya waktu kita tahu kita naik klotok, kita lihat kelotoknya, kita lihat-lihatan. Kenapa? Badan kita besar-besar semua, kelotoknya kecil Bapak Ibu. Kelotoknya kecil, badan kita besar semua. Nah, waktu kita naik ke kelotok itu, Bapak Ibu, itu kelotoknya datar dengan air. Kalau goyang kiri, air masuk. Kalau goyang kanan, air masuk. Kalau goyang kanan kiri, selesai hidup kita Saudara ya. Selesai. Tapi yang membuat di perjalanan hati kita itu begitu cemas. Tapi yang membuat kita tetap tenang, belajar tenang adalah karena kita mau pelayanan. Yang membuat saya tetap kuat adalah, oh Tuhan, kalaupun saya mati di sini paling enggak saya mati karena melayani Tuhan. Paling tidak lebih terhormat sedikit Saudara. Karena kita nggak bisa berenang Saudara. Karena kita nggak bisa berenang. Saudara, di perjalanan kita dibawa oleh satu pengemudinya ya, pengemudi kelotok itu kita dibawa untuk sampai ke desa itu. Saya tanya sama bapaknya, Pak, berapa lama ya kita sampai ke desa itu? Sebentar kok Pak, cuma 30 menit katanya begitu Saudara ya. Oh 30 menit, gak berasa lah kita cerita-cerita Saudara ya. Cuman di perjalanan kita tarik napas semua, supaya gak goyang Saudara ya. Supaya gak goyang kita tarik napas. 30 menit Saudara kita cerita-cerita. Waktu 30 menit kulihat jamku Saudara, udah lewat, belum sampai-sampai. Aku tanya, Pak udah 30 menit kok belum sampai-sampai? Sebentar Pak, tinggal 10 menit lagi katanya. Oh tinggal 10 menit lagi, oh gak apa-apalah kita tunggu aja. Waktu kami tunggu Saudara 10 menit berlalu, belum sampai-sampai juga. Ku tanya, Pak udah 10 menit kok belum sampai-sampai? Sebentar Pak, udah di depan katanya gitu. Waktu dibilang di depan, kuliah di depan, seperti belum ada daratan Saudara. Nggak ada daratan tapi dibilang udah di depan. Nah Saudara, indikasi oleh Tuhan. Dari situ aku gak mau tanya lagi. Nggak berasa waktu kita sampai di desa itu Saudara, kuliah jamku. Waduh Tuhan, hampir 2 jam kita di atas kelotok itu Saudara. Karena memang jauh sekali kita harus melintasi sungai itu. Maka kalau Bapak Ibu mau pergi ke daerah, jangan tanya waktu sama mereka. Karena waktu mereka beda sama waktu kita. Saudara, saya melayani di tempat itu. Kita melayani di desa itu. Desa itu jauh dari seperti apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Ya kalau kita kota segala sesuatunya ada, kalau di sana nggak ada. Kita di sana tidak ada listrik. Pekerjaan mereka setiap hari hanya berkebun, lalu menangkap ikan di sungai, ya, bertani, itu saja pekerjaan mereka. Pada malam hari kita melayani Saudara. Selesai saya pelayanan, ada satu ibu berlari dari belakang itu menghampiri saya ke depan. Dia tarik baju saya, Pak tolong Pak. Saya kaget Bapak Ibu. Ada apa dengan ibu? Coba tenang cerita supaya saya tahu masalahnya apa. Pak saya minta tolong anak saya di rumah Pak. Di rumah dia teriak histeris. Dia teriak kencang Pak, tolong minta tolong Pak. Bapak Ibu Saudara, anak ibu ini kesurupan. Ya, anak ibu ini kesurupan. Ayo Bu, coba kita ke rumah ibu. Kita pergi ke rumah ibu ini Saudara. Kita bergegas sama dengan teman-teman saya ke rumah ibu ini. Betul, anaknya teriak. Kencang sejadi-jadinya. Saya lihat itu rambutnya acak-acakan. Dia muka itu pucat sekali. Dia mata itu putih Bapak Ibu.
Dia teriak kencang sejadi-jadinya. Waktu saya masuk bersama dengan teman-teman saya ke rumah itu. Dan saya lihat kejadiannya anak-anak itu kesurupan. Bapak Ibu Saudara. Wah, hati saya gentar. Hati saya goyang Bapak Ibu Saudara. Wah, ini persoalannya lain ini. Cuman supaya tidak terlihat bahwa saya takut Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya mau pengakuan dosa Saudara ya. Wah, supaya saya tidak terlihat takut ya Saudara. Lalu saya bilang, oh Tuhan, haleluya, Tuhan ada di tempat ini. Karena saya ketua tim, saya itu paling depan. Ya, tim saya itu dari latar suku yang beda-beda. Saya orang Batak, ada teman saya orang Jawa, orang Kupang, ada orang Papua. Kita satu tim Bapak Ibu, ada 7 orang kita. Saya paling depan dan teman-teman saya itu di belakang saya. Karena saya ketua tim, saya ada paling depan. Supaya tidak terlihat saya takut Saudara. Oh Tuhan, haleluya, Tuhan ada di tempat ini. Tapi sambil berkata demikian saya mundur pelan-pelan ke belakang. Saya mundur pelan-pelan ke belakang. Teman saya sudah mulai curiga, ini abang haleluya, haleluya tapi mundur ke belakang. Nah begitu Saudara, saya mundur ke belakang. Di belakang saya itu saya punya teman, dia itu orang Papua. Saudara, teman saya orang Papua ini punya pengalaman yang luar biasa. Dia mantan debt collector, dia bertobat, lalu sekolah Alkitab sama-sama dengan saya di seminari Bethel. Saudara, teman saya orang Papua ini badannya tangguh. Besar Saudara ya, dia punya kulit agak gelap. Dia ada bereok-bereoknya. Saya lihat orang aja takut sama dia apalagi setan Saudara ya. Pasti lari. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata tidak Saudara. Waktu dia lihat ini anak teriak, wah dia teriak sejadi-jadinya Bapak Ibu Saudara. Saya lihat dari belakang itu punya kulit agak berubah. Dia pucat Bapak Ibu Saudara. Dia pucat. Dia mundur ke belakang dia senggol ya bang. Beta masa depan masih panjang. Beta di belakang abang saya, beta topang abang dari dalam doa. Katanya begitu Saudara. Dia takut. Dia mundur ke belakang, tepat di belakang saya. Waktu dia mundur ke belakang, yang di belakang dia jadi ke depan. Saya punya teman ini orang Kupang Saudara. Ya, orang Kupang ini beda tipis sama orang Batak. Agak-agak kencang sedikit Saudara ya. Suaranya agak keras Saudara, tapi hati lembut Saudara ya. Saudara waktu ini teriak. Anak ini teriak, wah sejadi-jadinya Bapak Ibu Saudara, dia ini lata. Jadi kaget gak menentu. Waktu anak ini teriak, dia kaget, terkejut, dia bilang sama ini, kok setan diam, katanya begitu Saudara. Oh Tuhan tolong, ini tambah persoalan. Kenapa anak orang dibilang setan? Dia mundur ke belakang Saudara, abang. Beta topang abang dalam doa. Beta ada di depan abang saja, katanya begitu Saudara. Saudara dia mundur ke belakang. Singkat cerita Saudara, teman saya semuanya takut. Dia mundur semuanya ke belakang. Waktu mereka semua mundur ke belakang, saya yang di belakang jadi ke depan lagi. Aduh, saya yang di belakang jadi ke depan lagi karena semuanya sudah mundur ke belakang. Saya mau mundur ke belakang lagi gak enak Saudara. Karena keadaannya terjepit. Saya gak tahu harus berbuat apa, mengerjakan apa. Ibu ini punya harapan kita hamba-hamba Tuhan mampu mengatasi persoalan yang demikian. Karena mereka tahu kita ini hamba Tuhan. Dan pelayanan kita adalah pelayanan yang demikian. Dan keadaan hari itu Bapak Ibu Saudara saya betul-betul cemas, takut, gak tahu harus berbuat apa. Gak mungkin kita bilang, Bu terima kasih sudah menjamu kami pulang dulu. Gak mungkin. Atau gak mungkin kita berdoa, kau setan keluar, kalau kau gak keluar kami yang keluar. Gak mungkin bilang begitu Saudara. Ini persoalan yang lain Saudara. Wah keadaan kita betul-betul terjepit. Saudara namun dalam keadaan itu ternyata ini sebuah ajaran yang Tuhan kasih. Buat saya secara pribadi bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan namun dalam banyak hal yang lain itu kita gak bisa kita kerjakan. Selama ini Bapak Ibu Saudara saya sadar bahwa kita melayani karena kita bisa. Kami melayani karena hebat. Karena melayani karena kita punya keterampilan. Kami melayani karena kita punya uang. Karena melayani bisa. Tanpa sedikit pun melibatkan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami. Wow. Saudara, keadaan ini membuat saya sadar bahwa ini sebuah cara Tuhan untuk menegur. Bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, tetapi banyak hal yang kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita dan dia bisa lakukan itu. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Terlihat memang persoalannya sederhana. Terlihat memang persoalannya sangat kecil. Tetapi bagi Tuhan ini perkara besar. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata.
Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Ini persoalan Bapak Ibu. Kita bisa terlihat sangat rohani. Pelayanan kita terlihat sangat hebat. Tetapi cinta dan kasih dalam hati menjadi sebuah dasar atau motivasi kita dalam melayani Tuhan. Itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Saya berdoa, Tuhan, saya minta ampun. Saya sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tapi saya minta tolong Tuhan, kami ada di tempat ini, Tuhan harus dipermuliakan atas tempat ini, anak ini harus diberkati. Saudara, kita berdoa. Saya ajak teman-teman saya merenungkan hal ini, kita berdoa, kita menyembah, kita berdoa buat anak ini. Saudara, mujizat terjadi. Anak ini diberkati, anak ini pulih. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas desa itu. Nama Tuhan dipermuliakan atas desa itu dan Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan tidak dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari hal ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, namun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dan Tuhan itu mampu lakukan. Ingat firman-Nya bahwa Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa menjadi persoalanmu, tantanganmu, masalahmu, beban kehidupanmu. Tetapi yang aku tahu bahwa engkau bisa lakukan, engkau bisa kerjakan dan engkau bisa menang. Karena Tuhan berperkara atas hidupmu. Karena Tuhan menolong hidupmu. Karena Tuhan bekerja atas hidupmu. Karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu yang aku tahu. Hari ini apapun tantanganmu, persoalanmu, engkau bisa menang atas segala sesuatunya karena Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain selain hidup mengandalkan Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Persoalannya kita dalam Dia atau tidak, nah ini persoalannya. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita ada dalam gereja, kita ada dalam Tuhan, salah. Banyak orang dalam gereja belum tentu ada dalam Tuhan. Orang yang ada dalam Tuhan pasti dia ada dalam gereja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama untuk terus belajar hidup di dalam Dia. Orang yang hidup di dalam Dia, Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam Dia, itu udah gak bisa suka-sukanya lagi. Karena bukan dia yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Harusnya begitu. Saya di Medan orang jahat dulu Bapak Ibu. Sebelum saya putuskan melayani Tuhan, saya lari dari Medan, saya pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru ini saya punya tulang, paman ya, kalau kita kenal paman, abangnya mama saya. Karena jahatnya saya di Medan itu di rumah saya itu saya hampir dihapus dari kakak. Karena memalukan sekali. Saya bilang sama mama saya, "Mak, aku mau pergi ke Pekanbaru." "Ngapain kok ke Pekanbaru?" "Ya aku mau pergi ke sana aja." Bapak Ibu, tapi hati saya terdorong harus pergi ke tempat itu. Enggak tahu. Tetapi inilah yang sedang terjadi. Ya saya pikir ini cara Tuhan. Saya harus pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru ini saya punya tulang saya ini pendeta. Dia melayani jemaat gereja GBI di tempat itu. Bapak Ibu, mama saya enggak kasih, kenapa? Udah cukup aku yang kau buat malu. Jangan sampai tulangmu kau buat malu gara-gara kau. Jadi dia enggak kasih saya pergi. Dia enggak kasih ongkos saya. Waktu saya punya handphone Nokia 2300 Bapak Ibu. Pada masa itu terkenal sekali ya. Orang yang punya itu udah hebat lah. Kujual itu handphone, dapat uangnya, kujadikan itu ongkos. Naik bus aku sampai aku di Pekanbaru. Minta tolong aku sama orang karena aku pegang nomor, ku telepon tulang aku udah ada di terminal ini, tolong jemput. Dijemput aku saudara, sampai aku di rumahnya saudara, ternyata beda yang dari yang kupikirkan. Kupikir sama-sama di Medan, kota, ternyata di sana enggak. Kiri kanan sawit semua Pak Bu. Masuk keluar dari kandang singa, masuk kandang buaya, saudara. Mau lari udah gak bisa, uang gak ada. Mau gak mau harus tinggal di tempat itu. Persoalannya di tempat itu rumah pendeta. Kerjaan pendeta ngapain? Berdoa, berpuasa, beribadah. Itu aja kerjaannya. Setiap jam 4 pagi biston. Aku gak bisa yang begitu. Kalau di Medan itu, aku kayak Tuhan dan Raja. Ini masuk ke sini, saudara, gak bisa. Karena itu rumah mereka, itu tempat mereka. Mau nggak mau aku harus ikutin cara mereka. Yang awalnya terpaksa. Mau berdoa pun yang awalnya cuma pindah tempat tidur, saudara, berdoa ya.
Awalnya sebuah keterpaksaan, tapi lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Saya ikut berdoa, saya ikut berpuasa, saya ikut beribadah, saya ikut komsel, saya ikut semuanya. 1 tahun saya di situ, tulangku bilang begini. Udah 1 tahun kau di sini. Sekarang mau ngapain lah kau? Kau mau kerja atau mau pulang? Bapak ibu saudara, hati saya berkata dan hati saya mendorong mulut saya mau kayak tulang. Tapi gak kutunjuk begini saudara. Ini cuma sebuah penegasan aja. Kalau kutunjuk gini putus ini saudara. Tulang soalnya. Oh haleluya. Aku kayak mau kayak tulang. Aku mau jadi pendeta. Tulangku bilang, kalau kamu mau jadi pendeta, harus sekolah lah kau. Mana ada pendeta yang bodoh. Katanya begitu saudara. Waduh ngeri kali dia ngomong saudara. Memang orang Batak itu memang ngeri-ngeri ngomongnya saudara ya. Tapi memang benar. Karena waktu itu saya cuma tamatan SMP. Saya lari dari Medan itu cuma tamatan SMP. Umur saya umur 21 tahun. Waktu itu saya ada di Pekanbaru. Dia suruh saya sekolah. Nah kalau saya sekolah berarti harus masuk SMA. Persoalannya umur SMA umur 21 tahun. Nah ini beban mental buat saya. Waduh, untuk jadi pendeta harus sekolah. Nah saya harus sekolah Bapak Ibu. Oh karena waktu itu masih cinta mula-mula Bapak Ibu ya. Jadi menggebu-gebu. Enggak, saya harus sekolah, saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dibawalah saya ke Seminari Bethel, saya masuk SMTK. SMTK Sekolah Menengah Teologi Kristen, karena di situ ada SMTK-nya. Masuk saya ke sana Saudara, 3 tahun saya ada di sana, 3 tahun saya di asrama Saudara. Ku telepon mamaku, "Mak, aku udah mau jadi pendeta." Ibu kali kau katanya. Mamaku aja gak percaya aku jadi pendeta. Wah, luar biasa, bagus-bagus anak katanya begitu. Cuman dia tahu, mungkin aku ngomong gitu supaya dibiayain saudara. Ya, enggak mak, enggak. Aku kalau Tuhan panggil aku pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Aku bilang begitu saudara. Jadi selama 3 tahun enggak pernah aku minta uang mamaku untuk sekolah itu. Dan betul Bapak Ibu Saudara, waktu ngomong begitu, waktu aku matikan telepon langsung gemetar aku. Tuhan yang panggil aku, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupku. Waktu ngomong enak banget. Tuhan yang panggil, Tuhan bertanggung jawab. Gemetar saudara. Oke mak, Tuhan pasti pelihara aku. Wah, tutup di situ saudara. Kupikir ada SMS lagi atau telepon lagi, nak perlu apa kau di sana? Nggak ada ngomong begitu saudara. Jadi 3 tahun itu betul-betul hidup dari lutut. 3 tahun selesai itu Tuhan tolong. Nggak pernah ku minta uang mamaku. Lalu selesai aku dari SMTK Bapak Ibu Saudara, masuk aku ke S1-nya. Waktu masuk ke S1 Bapak 4 tahun, ya, ku telepon mamaku, "Mak, aku udah wisuda." Jadi ku kirim tiket ke mamaku, mama datang ke Jakarta, dia lihat anaknya wisuda. Dia keluar air mata saudara. Kenapa? Buat orang Batak, ya, apalagi dari kampung, saudara, anaknya S1 pendidikan sarjana itu sebuah kehormatan. Enggak sekolah aja Bapak Ibu, kalau orang kampung tahu anaknya di Jakarta, entah jadi apapun dia, yang penting di Jakarta itu udah senang banget saudara. Entah jadi gelandangan pun dia, yang penting anakmu di mana di Jakarta, udah senang banget mereka. Nggak tahu mereka itu terus gimana di Jakarta itu, udah senang banget. Apalagi ini S1 Bapak Ibu, yang dulu gelandangan penjahat, nggak dianggap orang. Oh Bapak Ibu, dia lihat, disaksikan anaknya S1, sarjana teologi di Seminari Bethel. Bapak Ibu Saudara, dia keluar air mata. Ku panggil mamaku, dia datang, keluar air mata. Begitu bangganya dia lihat Tuhan bagaimana bekerja atas hidup saya. Wow, dari yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu, dari penjahat, dari orang yang tidak anggap saudara jadi sesuatu Tuhan pakai. Selesai S1 lanjut lagi S2 di situ. Di Seminari Bethel. Ku lanjutkan, enggak ku telepon mamaku, minta uang. Tidak pernah. Dan Tuhan tolong itu. 2 tahun Bapak Ibu Saudara selesai. Jadi dari SMTK sampai S2 selesai di situ. Tuhan melihat bagaimana mamaku melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupku. Dan aku melihat Tuhan itu begitu hebat. Terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu semua karena saya mengajak kita ke Pekanbaru tadi. Kalau saya nggak hidup seperti hidup mereka, saya nggak bisa seperti ini. Saya harus hidup seperti mereka. Karena saya ada di dalam rumahnya mereka. Nah begitu juga kita. Ketika kita berkata kita ada di dalam Tuhan, udah nggak bisa suka-sukamu. Udah nggak bisa kau buat dosa lagi. Kalau keinjak kakimu udah nggak bisa kau bilang, matamu itu udah nggak bisa lagi kau bilang begitu.
tunggang kau nanti gitu. Udah gak bisa lagi begitu saudara. Udah, bang mohon maaf bang, kakinya ada di atas kaki saya. Tolong geser sedikit bang. Udah begitu, udah harus lembut saudara. Orang kalau lihat-lihat kau, apa kau lihat? Udah gak bisa lagi begitu. Kau harus bisa berpikir baik, karena firman Tuhan pikirkan yang baik, yang benar. Udah pikir, oh mungkin ada sesuatu yang menarik dalam hidupku. Aku jadi berkat buat dia. Gak apa-apa, lihat terus. Lu bilang begitu saudara. Diomongin kau, ya kalau diomongin kau, jangan kau bilang sama orang, kenapa sih dia ngomong-ngomongin lu? Di tiap hari kerjanya ngerumpi, gosipin, udah gak bisa lagi kau bilang begitu, udah biarin. Ya mungkin kita ini jadi sesuatu buat dia, berkat buat dia. Udah saudara, Jokowi aja diomongin terus gak apa-apa saudara, biasa aja dia. Kau diomongin kenapa sibuk kali? Nah maksud saya adalah bahwa ketika kita berkata kita ada di dalam dia, udah gak bisa suka-suka kita lagi. Karena ada satu lagu berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus yang harus nampak dalam hidupmu. Perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu, seluruh hidupmu, Yesus yang harus nampak. Maka kau menang, kau harus mampu mengatasi persoalanmu. Tuhan tolong, Tuhan bekerja atas hidupmu ketika engkau ada di dalam Dia. Ini yang pertama. Saya berapa menit lagi Bapak Ibu? Ini yang pertama. Saya cepat saja ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, selain engkau mengandalkan Dia, yang kedua engkau harus belajar mengenal Dia. Belajar mengenal Dia. Nah mengenal Bapak Ibu Saudara, Daniel, Daud dan Simson betul-betul kenal Tuhannya. Kalau dia gak kenal Tuhannya, Tuhan tidak akan bekerja atas hidup mereka. Mereka betul kenal Tuhannya. Artinya apa? Mereka tahu siapa yang mereka andalkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal di sini, ginosko, artinya bukan tahu karena pengetahuan, tetapi karena sebuah pengalaman. Ada orang tahu karena teori, tetapi ada orang tahu karena dia mengalami. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia ngerti, dia tahu karena dia udah alami itu. Nah ada orang tahu karena teori, ada orang tahu karena mengalami. Nah mengalami ini yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen cuma tahu, tetapi tidak mengalami Tuhannya. Kalau cuma tahu, Adam dan Hawa, saudara, Adam dan Hawa tahu Tuhannya. Kejadian 2 ayat yang ke-17 berkata, segala sesuatu yang dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, tetapi hanya satu yang tidak, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan engkau Udah tahu firman belum? Udah tahu firman belum? Udah ya, kita sepakat ya, udah tahu firman. Lalu Allah meninggalkan mereka mengelilingi taman itu dan berjumpa dengan ular. Hawa, ini buah, makanlah. Kalau engkau makan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Allah bilang kalau engkau makan, engkau akan mati. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia ambil buahnya dan memakannya. Udah tahu firman belum? Udah. Apa yang dia nggak tahu? Melakukan firman itu. Maka orang yang tahu Tuhan, orang yang berkata dia kenal Tuhan, dia tahu firman dan dia tahu melakukan firman-Nya. Dia tahu Tuhan dan dia melakukan firman-Nya. Maka umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang kedua, belajar mengenal Allah. Yang ketiga yang terakhir. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Saudara, ini menjadi satu bagian penting yang harus kita perhatikan baik. Karena percaya kepada Tuhan ini merupakan sebuah kunci untuk kita mengalami mujizat. Daud, Daniel, dan Simson, kita lihat bagaimana kepercayaan mereka begitu kuat kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan atau situasi berat yang mengancam hidup mereka, iman mereka gak gentar. Artinya apa? Mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Betul ya? Mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan itu berserah total. Apapun yang terjadi biar Tuhan yang kerja. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik buat hidupmu daripada apa yang kau pikirkan. Aku punya keponakan Bapak Ibu. Aku beli mainan baru buat dia. Waktu mainan baru aku kasih sama dia, dia mainin beberapa waktu rusak.
Waktu rusak diperbaiki nggak bisa. Aku datang ke rumahnya main, lalu dia datang, tulang, ini mainan yang tulang kasih rusak. Udah kamu perbaikin? Udah, nggak bisa bagus katanya. Sini tulang perbaikin. Perbaikin Bapak Ibu. Lalu dia komentar, bukan begitu tulang, begini. Waktu ku perbaikin lagi, enggak begitu tulang kayak gini. Ku perbaikin lagi, bukan tulang, bukan begitu, begini. Lalu dia ngomong sekali lagi, ku kasih. Nah ini kamu perbaikin. Bapak Ibu Saudara, waktu ku kasih dia diam. Kamu kasih sama tulang artinya apa? Kamu nggak tahu, kamu sudah tidak tahu perbaiki, lalu kamu kasih sama tulang. Kamu percaya tulang bisa perbaiki kan? Biarkan tulang bekerja. Biarkan tulang perbaiki. Karena tulang tahu perbaikinya. Nah saudara, sama seperti kita. Ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, artinya engkau harus total. Kau berdoa tapi banyak komplain. Kau percaya tapi banyak komplain, banyak khawatir. Banyak bimbang, cemas. Nah ini enggak total, enggak percaya. Hanya memang pertolongan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Maunya kita cepat, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maunya kita seperti ini, tetapi lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Semua itu akan terjadi ketika engkau belajar percaya. Bapak Ibu kalau perhatikan bagaimana Alkitab menceritakan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya mengalami berkat, kesembuhan, mujizat karena mereka percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara hari ini, engkau akan menang atas persoalanmu, tantanganmu, engkau akan menang atas hidupmu, engkau akan menang melawan kuasa-kuasa gelap, setan, iblis yang mencoba menerkam, membinasakan ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong engkau. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini menjadi bagian penting untuk kita perhatikan agar kita menang dalam kehidupan ini. Kau belajar bergantung kepada Tuhan, belajar mengenal Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Amin buat firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, kita sama-sama merenungkan firman ini sebentar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sama-sama beribadah di tempat ini. Firman-Mu begitu hebat bagaimana Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Bahwa kami punya lawan yang tangguh. Kami harus memperjuangkan iman kami. Memperjuangkan hidup kami. Namun seringkali kami lemah. Ampuni kami Tuhan dan kami mau belajar untuk kami menang. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebagai doa dan pengharapan kita kepada Dia. Haleluya. Apapun yang menjadi persoalan tantanganmu, ada banyak singa-singa yang mencoba membinasakan engkau, melemahkan imanmu, tetap percaya kepada Dia. Tuhan pegang tanganmu, Tuhan menolong engkau. Haleluya. Percaya kepadanya. Kepada kebesarannya, singilah Bapak tak kaya rara Jesus. Haleluya. Pertolonganku datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yes, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama mendengarkan firman-Nya. Saya tidak tahu apapun keadaanmu hari ini, engkau mengalami persoalan berat, tantangan berat, pergumulan hebat, imanmu yang mulai goncang, lemah, bimbang. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk memberitahu siapa kita sesungguhnya.
Ketika engkau berkata engkau percaya kepada Dia, belajarlah engkau berserah total, andalkan Dia. Dan firman yang selama ini engkau sudah dengar, engkau harus hidupi agar engkau menang atas tantangan dan persoalanmu. Hari ini engkau berdoa kepadanya supaya Tuhan memberikan kekuatan bagimu. Karena segala perkara dapat engkau tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagimu. Engkau akan menang, engkau akan menang, engkau akan menang, engkau akan menang, engkau akan lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Ku pandang wajah-Mu. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Atas nama pelayan dan jemaat GBI Pangkalan Jati Cinere, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Hendrik Sianipar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mohon perhatiannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, minggu depan tanggal 30 April, ibadah raya akan dilakukan kembali pukul 9 di tempat ini ya, di gedung Dislitmen AS secara tatap muka dan secara streaming YouTube ya, dan ibadah juga disertai dengan ibadah sekolah minggu ya. Untuk minggu depan juga tanggal 30 April, ibadah sore juga akan kembali diadakan pukul 5 sore bertempat di Kapel 51. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa beribadah di sore hari, ya kami undang untuk minggu depan untuk kembali beribadah. Berikutnya untuk ibadah pos PI dari GBI Pangkalan Jati, baik yang ada di Cibadak maupun di Cikoleang, ya khusus untuk ibadah PI Cibadak akan diadakan pukul 10 kembali minggu depan bertempat di kediaman Ibu Tuti. Dan untuk ibadah di pos Cikoleang akan diadakan di pukul 4.30 sore bertempat di rumah kediaman Pak Maksi. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang di lokasi di sana untuk menjadi perhatian. Dan kami juga mengundang untuk rekan-rekan muda ya untuk ibadah IDS khusus minggu depan tanggal 30 April, rekan-rekan muda yang ikut ibadah IDS akan diadakan acara Paskah untuk minggu depan dengan tema Breakthrough oleh Bapak Victor Joshua ya, terobosan. Rekan-rekan muda, rekan-rekan IDS kami undang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak remaja yang untuk bersama-sama beribadah di minggu depan tanggal 30 April dengan tema Breakthrough, terobosan bagi rekan-rekan muda untuk semakin dahsyat di dalam Tuhan ya, dengan pembawa firman Bapak Victor Joshua. Mohon perhatian untuk beberapa bidang. Yang pertama untuk bidang doa. Kegiatan rumah doa akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai jam 8 malam bertempat di Kapel 51 lantai 3 ya, secara tatap muka. Dan juga untuk doa malam secara online. Bapak Ibu Saudara kami undang bersama-sama untuk kita sama-sama mengikuti doa malam secara online Zoom setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya pukul 7 malam. Ya, pukul 7 malam akan diadakan doa malam secara online via Zoom. Dan doa syafaat secara tatap muka juga diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi bertempat di Kapel 51. Untuk kaum wanita, ibadah WIS akan diadakan setiap hari Sabtu keempat setiap bulannya di pukul 10.30 pagi. Ya. Terus untuk bidang KUL, rumah doa khusus bidang KUL akan diadakan setiap hari Selasa mulai minggu depan pukul 7 malam bertempat di Kapel 51 bagi para gembala ataupun yang terlibat dalam bidang KUL untuk bersama-sama mengikuti.
Berikutnya untuk pelayanan kesehatan, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dilayani kesehatan, setelah ibadah ini boleh mengikuti konter di belakang karena akan ada pelayanan kesehatan ya di belakang setelah ibadah ini selesai. Berikutnya untuk ibadah emas, usia emas, diberitahu akan diadakan setiap hari Rabu pertama dan Rabu minggu kedua setiap bulannya. Setiap hari Rabu untuk opa oma yang berusia emas pukul 10 pagi bertempat di Kapel 51 ya. Dua hal terakhir untuk ibadah pria, yaitu untuk pria Betel, diadakan setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pukul 6.30 bagi para pria untuk bersama-sama kita saling mengikuti, ya bertempat di Kapel 51 setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat pukul 6.30 malam. Ibadah youth akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 rekan-rekan muda youth untuk bersama-sama mengikuti pukul 6.30 sore bertempat di Kapel 51. Demikian pengumuman Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk menyaksikan tayangan video persembahan berikut. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya menabur. Marilah menabur dengan sukacita, karena firman Tuhan mengatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi marilah kita memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 cara memberikan persembahan. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan amplop dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah dengan cara mentransfer persembahan melalui rekening BCA yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga adalah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, seperti pelayanan misi, pelayanan diakonia, serta pelayanan daerah. Mari perluas kerajaan Tuhan dan memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk minggu ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah yang berwarna kuning untuk persembahan umum, dan persembahan dan amplop berwarna hijau untuk persembahan misi. Ya, kita akan bersama-sama menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Aba, karena Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman. Kami dikuatkan, kami diberkati pada siang hari ini Bapa. Bapa, kami bersyukur Engkau menghantar kami Tuhan masuki minggu keempat di bulan ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, namun karena kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu Tuhan ada pada setiap kami Bapa. Kami bawa Tuhan persembahan kami Tuhan, baik persembahan umum maupun persembahan misi ya Tuhan, yang dari kami percaya berasal daripadamu ya Tuhan. Kami mau Tuhan memberi dengan hati yang bersyukur. Kiranya Kau pakai Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk memperluas wilayah-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi seling kami Tuhan. Sehingga gereja-Mu GBI Pangkalan Jati Cinere menjadi gereja yang berdampak, gereja yang memberkati. Mari Tuhan Kau memberkati ya Tuhan setiap jawatan yang mengelola keuangan ini Tuhan. Untuk boleh melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang setiap memberi. Baik memberikan di tempat ini maupun yang menabur secara online. Mari Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan, mereka yang bekerja berusaha, ya Tuhan, mereka yang sekolah, Tuhan Yesus menjadikannya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberi dan menabur, bersama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.